Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nadarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih salah satu dari anak-anaknya, yang kemudian yaitu Abdullah, dan kemudian alhamdulillah akhirnya penyembelihan anaknya diganti dengan penyembelihan 100 ekor onta. Tatkala Abdul Muttalib senang atau bergembira ternyata putranya yang sangat dia cintai Abdullah selamat dari penyembelihan, maka dia pun segera menikahkan anaknya ini Abdullah dengan seorang wanita yang sangat mulia nasabnya, ya, bahkan termasuk wanita yang paling tinggi nasabnya di kota Makkah tatkala itu, yaitu Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zuhrah. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Kemudian setelah menikah, alhamdulillah akhirnya Aminah pun hamil, yaitu mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tidak berapa lama kemudian sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Disebutkan dalam riwayat yang mursal dari Az-Zuhri rahimahullah bahwasanya Abdul Muttalib mengirim Abdullah untuk urusan perdagangan di kota Madinah untuk membeli korma. Sementara dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib mengutus Abdullah ke negeri Syam untuk urusan perdagangan. Tatkala balik dari negeri Syam menuju kota Mekah dan melewati kota Madinah, di sana Abdullah pun sakit kemudian meninggal dunia. Para ulama khilaf tentang kapan meninggalnya Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lahir dan sudah berumur 2 bulan. Ada pendapat lain mengatakan bahwasanya Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 28 bulan, yaitu 2 tahun lebih. Namun Allah a'lam bishawab, yang rajih sebagaimana dirujukan oleh banyak dari kalangan para ulama, bahwasanya Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan, ya, masih dalam kandungan. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan, maka itu adalah ablaq fil yutam, yaitu merupakan keyatiman yang sangat di puncak-puncaknya. Seorang anak masih dalam keadaan janin, dalam bentuk janin dalam kandungan ibunya, kemudian sudah ditinggal oleh ayahnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menaungi engkau, melindungi engkau. Akhirnya lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim. Dan sebagaimana telah ana isyaratkan pada pertemuan lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tidak ada khilaf, yaitu pada hari Senin. Ya, semua ulama sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa puasa hari Senin. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana diturunkan wahyu kepadaku. Itu hari di mana aku diutus menjadi seorang nabi. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukuri hari tersebut dengan berpuasa pada hari Senin. Selain ada sebab lain, yaitu hari Senin di mana amalan seorang hamba, seorang muslim diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Hanya saja mereka khilaf tentang kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang tahun mereka pun khilaf. Apakah tahun gajah ataukah tahun selainnya? Ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 40 tahun sebelum terjadi peristiwa tentara bergajah. Ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan sebelum itu. Namun pendapat yang rajih bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan tatkala peristiwa datangnya pasukan bergajah, tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraham. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwasanya beliau lahir pada tahun tersebut, yaitu tahun yang kalau dilihat dari tahun Masehi yaitu tahun 571 Masehi. Kemudian mengenai bulan pun para ulama khilaf. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ataukah bulan Safar ataukah bulan Ramadan? Akan tapi yang rajih bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh ahli tarikh, ahli sejarah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kemudian bagi para ulama atau para ahli sejarah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, mereka pun khilaf kapan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal berapakah itu? Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal, dan bahkan ada yang mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Ya. Oleh karenanya masalah ini masalah khilaf di antara para ulama, meskipun dan tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan salah satu daripada tanggal-tanggal ini. Apakah tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 12, ataukah 17, ataukah tanggal 22. Tidak ada satu dalil pun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan tanggal kelahirannya tersebut. Yang ada hanyalah sebuah riwayat dari seorang tabi'in, ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Sirah Nabawiyah, bahwasanya Rasulullah SAW lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Ya. Demikian juga ahli sejarah berusaha untuk meneliti, dicocokkan pada tahun 571 Masehi. Kalau diperhatikan ternyata pada tahun 571 Masehi, kemudian dilihat pada bulan Rabiul Awal, maka hari Senin tatkala itu ya jatuh pada tanggal 9 Rabiul Awal. Intinya khilaf di antara para ulama dan tidak ada dalil yang tegas yang pasti menunjukkan kapan tanggal berapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perhatikan orang-orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tanggal 12 Rabiul Awal, maka mereka sungguhnya telah mengadakan perayaan pada tanggal yang tidak jelas. Tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Sementara kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ya, Rasulullah SAW meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan hampir sepakat ulama. Kenapa? Karena tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal diketahui oleh para sahabat. Karena Nabi SAW adalah sosok yang paling mereka cintai, sehingga tatkala beliau meninggal diketahui oleh para sahabat kapan meninggalnya beliau. Adapun menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi SAW, maka suatu yang tidak ada dalilnya. Kalau seandainya ada ibadah yang dibangun di atas tanggal tersebut, tanggal kelahiran Nabi, tentunya syariat akan menjelaskan dengan tegas. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, syariat menjelaskan dengan tegas waktu-waktu ibadah tersebut. Contohnya seperti awal bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, jelas bahwasanya puasa pada bulan Ramadan. Sehingga orang-orang berusaha untuk melihat hilal pada di akhir bulan Sya'ban untuk memastikan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau tidak. Karena syariat telah menegaskan dengan jelas bulan Ramadan adalah bulan untuk melaksanakan puasa. Contohnya seperti juga hari Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Demikian juga tatkala puasa
tatkala puasa Arafah, Rasulullah SAW dengan tegas menjelaskan bahwasanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Seluruh tanggal-tanggal tersebut dijelaskan dengan tegas dalam syariat. Adapun tanggal kelahiran Nabi tidak jelas. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggalan tersebut. Sehingga kita dapati bahwasanya para sahabat tidak ada yang melaksanakan Maulid Nabi SAW. Padahal kecintaan mereka tentunya jauh dengan kecintaan kita kepada Nabi. Para sahabat mengorbankan harta mereka untuk Islam, untuk Nabi SAW, bahkan mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela Nabi SAW. Cinta mereka sangat luar biasa kepada Nabi SAW. Namun mereka tidak pernah mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi melalui acara Maulid Nabi SAW. Demikian juga para a'imah al-arba'ah. Ya. Seluruh orang-orang di qurun mufaddalah, baik para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tidak ada yang melaksanakan acara Maulid Nabi. Demikian juga para 4 imam madhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad rahimahumullah, tidak seorang pun dari mereka yang mengisyaratkan adanya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang tatkala melaksanakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan di mana aku diutus sebagai nabi, ya. Kita katakan bahwasanya ini merupakan pendalilan yang keliru. Maulid Nabi adalah perayaan dan tidak dikenal ada perayaan dengan berpuasa. Namanya perayaan itu hari bersenang-senang, hari bergembira, sebagaimana hari Id, ya. Dan tidak seorang pun melaksanakan acara Maulid Nabi dengan berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena banyak kenikmatan yang beliau dapatkan pada hari Senin. Ya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada waktu hari Asyura karena telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejaran Fir'aun dan para bala tentaranya. Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin. Ya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kita ingin mencontohi Nabi, maka kita berpuasa setiap hari Senin, bukan mengadakan perayaan setiap tahun sekali pada tanggal 12 Rabiul Awal meskipun bukan hari Senin. Ya, tentunya kita tahu tanggal 12 Rabiul Awal seringnya bukan hari Senin, ya. Padahal Nabi SAW puasanya hari Senin. Oleh karena itu, dalil ini tidak pas dijadikan dalil oleh mereka karena bertentangan pelaksanaannya. Nabi setiap minggu hari Senin melaksanakan puasa, adapun mereka bukan puasa, malah acara makan-makan, malah acara pesta, acara perayaan, bukan setiap minggu tapi setiap tahun dan juga dikerjakan meskipun bukan hari Senin. Kemudian kalau kita perhatikan, hadis ini bukan cuma tentang hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hadis ini adalah hari di mana aku dilahirkan, wa unzila alayya fihi. Dan hari di mana aku diutus sebagai nabi. Oleh karenanya kalau kita mau berpatokan dengan hadis ini, tentunya kita mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perayaan hari di mana Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Wulida nabiyyukum yaumal itsnain wa nubbi'a yaumal itsnain wa kharaja min Makkah muhajiran yaumal itsnain wa dakhala al-Madinata yaumal itsnain wa mata yaumal itsnain." Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata, "Nabi kalian Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Kemudian diangkat menjadi nabi, nubbi'a yaumal itsnain, diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Kemudian keluar dari Mekah untuk berhijrah menuju Madinah, itu pun pada hari Senin. Dan sampai di Madinah pun pada hari Senin, dan Nabi Muhammad SAW meninggal juga pada hari Senin." Ya, terlalu banyak kejadian yang tarihian, ya, bersejarah yang terjadi pada hari Senin. Oleh karenanya kalau kita mau melaksanakan hari Senin, tentunya banyak perayaan yang harus kita lakukan. Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, perayaan hari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Senin, kemudian perayaan sampainya di kota Madinah, perayaan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terlalu banyak perayaan yang harus dikerjakan. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ternyata Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang mereka melaksanakan perayaan hari kelahiran Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pada tanggal
25 Desember hari Natal, ya. Kalau saya tanyakan kepada para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ikut Natalan bersama orang-orang Nasrani? Tentunya para pendengar akan menjawab tidak boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Padahal Nabi Isa alaihissalam adalah nabi kita. Kita berhak untuk menghormati Nabi Isa daripada orang-orang Nasrani. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala merayakan hari Asyura, karena orang-orang Yahudi mereka juga puasa pada hari Asyura karena diselamatkan Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nahnu aula bi Musa minkum. Kata Nabi SAW, kami orang Islam lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menyimpang dari ajaran Nabi Musa. kita kaum muslimin menghormati Nabi Musa sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita katakan kepada orang-orang Nasrani bahwasanya nahnu aula bi Isa minkum. Kami lebih utama untuk menghormati Nabi Isa alaihissalam daripada kalian orang-orang Nasrani karena kalian telah menyimpang dari ajaran Nasrani. Kita lebih utama untuk cinta kepada Nabi Isa. Oleh karenanya mestinya kalau dibolehkan mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan kita merayakan juga hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Natalan bersama orang-orang Nasrani, orang-orang kafir. Tentunya tidak ada seorang pun yang mengatakan bolehnya akan hal ini, ya. Ya, kenapa? Karena ini adalah tasyabuh dengan orang-orang kufar, orang-orang Nasrani. Oleh karena saya katakan bahwasanya mengadakan acara Maulid Nabi fihi tasyabuh, meniru-niru sifat-sifat orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabuh, meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kemudian perkara yang lain, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka pintu ini, dibolehkannya di acara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terlalu banyak sejarah yang harus kita rayakan. Di sana ada hari seperti kita katakan hari kelahiran Nabi, kemudian hari hijrahnya Nabi, kemudian hari perang Badar, kemudian hari perang Uhud, hari perang Hunain. Ya, terlalu banyak acara nuzulul Quran, Isra Mi'raj, terlalu banyak acara yang harus kita kerjakan, sementara setiap acara membutuhkan dana yang tidak sedikit, ya. Akhirnya kaum muslimin sibuk dengan acara-acara seperti itu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita contoh yang dicontohkan oleh para sahabat, demikian juga para tabi'in, demikian juga para 4 imam madhab. Tidak ada di antara mereka yang mengadakan Maulid Nabi. Apakah mereka tidak cinta kepada Nabi? Jelas, kecintaan mereka jauh daripada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada acara Maulid Nabi, ya, seperti adanya ikhtilat, percampuran laki-laki dengan perempuan sebagaimana saya pernah lihat sendiri. Belum lagi acara musik-musikan, ya, belum lagi akhirnya salat subuh ditinggalkan, acara Maulid sampai malam, hanya subuh bablas tidak ada yang hadir, ya. Belum lagi acara keyakinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam acara tersebut, sehingga dalam acara Maulid Nabi ada acara berdiri menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keyakinan yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam kuburan dan tidak hadir bersama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di sisi Allah, namun bukan hidup sebagaimana hidupnya yang kita alami sini. Hidup khusus, hidupnya orang yang sudah meninggal dunia. Bukan hidup hadir bersama kita, kemudian ikut acara Maulid. Ini semua adalah khurafat yang tidak pernah diajarkan dalam syariat Islam. Kemudian yang paling berbahaya dari semua kesalahan yang saya sebutkan tadi, masyarakat menjadikan acara Maulid Nabi sebagai ajang sarana untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi. Sehingga kita dapati banyak pelaku maksiat yang senang semangat melaksanakan acara Maulid Nabi, meskipun mereka tidak kenal siapa Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka tidak mengetahui ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka tidak mengetahui sabda-sabda Nabi SAW, namun begitu mereka mengetahui bahwasanya Maulid Nabi disyariatkan, maka mereka sangat bersemangat. Berapa banyak sumbangan yang mereka keluarkan untuk merayakan hari ini, karena itu merupakan sarana yang mudah untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Adalah menunjukkan pembuktian cinta kepada Nabi bukan dengan acara Maulid. Sudahkah Anda sholat berjamaah di masjid? Sudahkah Anda melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah Anda berpegang dengan tauhid? Itulah cara sarana untuk menunjukkan cinta kepada Nabi. Tatkala ada sarana yang mudah seperti acara Maulid Nabi, hanya keluarkan duit selesai, maka orang-orang bersemangat untuk melaksanakan acara tersebut, acara Maulid Nabi, sementara sunnah yang sudah benar-benar jelas merupakan ajaran Nabi ditinggalkan. Ini yang paling dikhawatirkan menimpa kaum muslimin. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita
Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya, tatkala dilahirkan oleh ibunya Aminah binti Wahb. Aminah melihat ada cahaya yang keluar dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya tersebut menerangi kusurus Syam. Jadi menerangi kusurus Syam, menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Kita tahu bahwasanya negeri Syam tatkala itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani, ya. Namun tatkala melahirkan Nabi Muhammad, ibunya melihat ada cahaya yang menerangi negeri Syam. Yang kata para ulama menunjukkan bahwasanya negeri Syam suatu saat akan dikuasai oleh Islam, dan Islam terus akan berjaya sampai hari kiamat di negeri Syam. Oleh karenanya disebut dalam hadis bahwasanya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman di sebuah menara yang berada di negeri Syam. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada asar-asar hadis-hadis yang lemah yang berkaitan, hadis-hadis yang dhaif yang berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan meletakkan bersandar kepada kedua tangannya sambil mengadahkan wajahnya ke langit melihat ke atas. Hadis ini hadis yang dhaif. Demikian juga hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan sudah disunat. Ini pun hadis yang dhaif. Adapun riwayat yang masyhur, meskipun riwayat itu pun juga tidak sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dilahirkan maka diambil oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib sangat bergembira dengan lahirnya Nabi, maka dia pun membawa Nabi Muhammad tawaf di Ka'bah sangat gembiranya. Kemudian dia kembalikan kepada ibunya Aminah, dan pada hari ketujuh maka Abdul Muttalib pun menyunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hadis riwayat ini pun lemah, sehingga kita tidak bisa berdalil dengan kedua-duanya. Hanya saja ma'ruf di kalangan ahli sejarah bahwasanya yang menyunat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh ibunya Aminah selama 3 hari atau 7 hari, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dirawat oleh hadonahnya yang bernama Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Ummu Aiman adalah seorang wanita yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia merupakan budak dari ayahnya, itu budak Abdullah, ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetei atau disusui oleh Suwaibah maula Abi Lahab, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, dia sangat gembira karena Abu Lahab adalah pamannya Nabi, saudaranya ayah Nabi itu Abdullah. Abu Lahab sangat bergembira. Maka dia pun membebaskan budak wanitanya yang bernama Suwaibah, ya, Suwaibah. Membebaskan budaknya untuk menetei Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di sini disebutkan dalam hadis yang sahih, tatkala Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menawarkan seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inkah ukhti binti Abi Sufyan." Ya. Kata dia, "Ya Rasulullah, nikahilah saudariku, putrinya Abu Sufyan, yaitu saudari kandungnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Awa tuhibbina dzalik?" Wahai Ummu Habibah, istri Nabi, ya, apakah kau senang hal itu? Senang aku menikahi saudari perempuanmu, saudari kandungmu? Faqultu na'am, kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, iya. Lastu laka bimukhliyatin wa uhibbu man syarakani fi khairin ukhti. Kata Ummu Habibah, saya tidak bersendirian bersama engkau wahai Nabi, ya. Masih ada istri-istri engkau yang lain. Artinya saya bukan istrimu satu-satunya. Masih ada istri-istri yang lain. Kalau perkaranya demikian, saya ingin ada kamu menikah lagi dengan seorang wanita, yaitu istriku, saudariku sekandung, dan saya senang saudariku itu mendapatkan kebaikan, sebagaimana saya mendapatkan kebaikan dengan menikah dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tatkala ditawarkan demikian? Kata Nabi, "Inna dzalika la yahillu li." Hal ini tidak halal bagiku, karena kita tahu tidak boleh wantajma'u bainal ukhtain, ya, tidak boleh seorang menikah dengan dua wanita yang saling bersaudara. Kemudian Ummu Habibah menjelaskan,
Kenapa dia menawarkan saudarinya? Fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha bint Abi Salamah. Karena saya dengar wahai Rasulullah, kami diceritakan bahwasanya engkau ingin menikah dengan putrinya Abi Salamah. Ya. Kata Nabi, bintu Abi Salamah, saya ingin menikah dengan putri Abi Salamah. Qultu na'am. Kata Ummu Habibah, iya. Nabi pun menjelaskan bahwasanya dia pun tidak boleh menikah dengan putrinya Abi Salamah. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha ibnatu akhi minar radha'ah." Sungguhnya putri Abi Salamah itu adalah putri dari saudaraku, saudara sepersusuanku, yaitu Abu Salamah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah." Arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Karena sungguhnya Suwaibah telah menyusui menetaiku aku dan Abu Salamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Salamah adalah dua orang yang saling bersaudara sepersusuan. Dua-duanya disusui oleh Suwaibah. Yang Suwaibah ini adalah budak wanitanya Abu Lahab, ya, yang telah dibebaskan Abu Lahab untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah disusui oleh ibunya beberapa hari kemudian juga disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah wanita pertama selain ibunya yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Urwah rahimahullah bahwasanya kata Urwah, "Wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahab. Wa kana Abu Lahab a'taqaha fa arda'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Urwah, Suwaibah adalah budak wanita dari Abu Lahab. Abu Lahab membebaskannya. Akhirnya Suwaibah ini menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahab urihi ba'd ahlihi. Tatkala Abu Lahab meninggal, ya, Abu Lahab meninggal dunia, sebagian keluarga Abu Lahab melihat dalam mimpi tentang Abu Lahab. Maka keluarganya ini bertanya dalam mimpinya tadi, "Madza laqita?" Apa yang kau dapati wahai Abu Lahab? Ya. Kata Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum rakha'an ghairu anni suqitu fi hadha bi'itaqati Suwaibah." Kata Abu Lahab, saya tidak menemukan setelah saya meninggal, saya tidak menemukan sesuatu yang menyenangkan, yaitu saya selalu diazab kecuali sesuatu aku diberi minum sedikit, ya. Kenapa? Karena aku telah membebaskan Suwaibah. Aku telah membebaskan Suwaibah untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini, ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, juga dijadikan dalil oleh sebagian orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi untuk membenarkan atau mengatakan Maulid Nabi hukumnya sunnah. Kata mereka, lihatlah bagaimana Abu Lahab, ya, bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya membebaskan budak wanitanya untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya hal ini bermanfaat di akhirat. Rupanya Abu Lahab adabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan diberikan air minum oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membebaskan budaknya untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan bahwasanya pendalilan hal ini adalah pendalilan yang batil. Pertama kita katakan bahwasanya Abu Lahab tidak merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir. Karena kenapa? Wajar, dia adalah seorang paman Nabi. Seorang paman tatkala melihat keponakannya lahir tentu sangat gembira. Sehingga dia akhirnya membebaskan budak wanitanya untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab sama sekali tidak mengadakan perayaan Maulid Nabi, tapi menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia lakukan adalah merupakan kebaikan. Yang kemudian yang kedua, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Lahab tatkala di akhirat diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkataan Urwah. Dan Urwah tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah adalah tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya adalah riwayat yang mursal. Riwayat yang mursal karena tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah. Kemudian kalau taruhlah riwayat ini riwayat yang sahihah, ya, riwayat yang sahih, maka kita katakan disebut oleh Urwah di situ kejadian tersebut dalam mimpi. Artinya sebagian keluarga Abu Lahab melihat Abu Lahab dalam mimpi. Tentunya mimpi tidak bisa dijadikan dalil, ya. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab." Ya.
bahwasanya sungguh celaka Abu Lahab. Allah telah mengatakan bahwasanya Abu Lahab celaka dalam Al-Qur'an. Kemudian ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, selain ini merupakan riwayat yang lemah, kemudian hanya sekedar mimpi. Yang ketiga, kalaulah semuanya itu benar, bahwasanya benar Abu Lahab itu diringankan siksaannya, ya, kita katakan bahwa itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abu Lahab telah menolong Nabi dengan membebaskan seorang budak wanita untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meringankan azab yang ditimpa oleh Abu Talib, karena Abu Talib paman Nabi juga menolong Nabi dan meninggal dalam keadaan kafir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena saya, ya, tentunya Abu Talib akan disiksa di api neraka yang paling dasar. Akan tapi Abu Talib disiksa dengan siksaan yang ringan, yang ringannya itu tentunya sangatlah luar biasa beratnya. Tatkala kakinya terkena bunga api, maka otaknya mendidih. Itu azab setelah diringankan terhadap Abu Talib karena dia pernah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, ini tidak bisa dijadikan dalil akan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah disusui oleh Suwaibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disusui oleh seorang wanita yang terkenal yang dalam kisah yang masyhur, yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, ya, Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah yang datang dari Bani Sa'ad bin Bakar, ya, bahwasanya Halimah datang menuju kota Mekah untuk mencari anak-anak untuk disusui, dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab yang datang dari pedalaman, dari kampung-kampung, dari desa, mereka datang menuju kota untuk mencari anak-anak mereka susui, mereka bawa pergi ke kampung mereka untuk mereka susui dan mereka rawat selama 2 tahun, dan mereka mengambil upah dari perlakuan mereka tadi, ya. Jadi mereka datang untuk menawarkan memberi susuan kepada anak-anak yang tinggal di kota. Setelah itu mereka akan diberi upah dan mereka membawa anak-anak tersebut selama 2 tahun. Riwayat ini disebutin oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya tentang bagaimana Halimah yang telah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya sebagaimana berikut ini. Kanat Halimatu bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati arda'athu tuhaddits, ya. Jadi Halimah bercerita tentang kejadian yang dia alami, bercerita sendiri dengan kejadian yang dia alami. Bahwasanya suatu saat dia keluar dari kampungnya, yaitu dari kampung Bani Sa'ad, ya. Keluar Sa'ad bin Bakar, keluar dari kampungnya bersama suaminya, sambil membawa seorang anaknya yang masih kecil, yang masih dia susui. Mereka keluar bersama-sama, ya, segerombolan wanita, ya, sekumpulan wanita keluar dari kampung tersebut, Bani Sa'ad bin Bakar, untuk mencari anak-anak yang bisa disusui. Tatkala itu adalah tahun di mana musim kemarau, sama sekali tidak ada tumbuhan, musim kering, bahkan kambing-kambing mereka, onta-onta mereka tidak punya air susu, tidak punya susu untuk diperah. Musim tahun tersebut adalah musim kering. Kata Halimah, fa kharajtu ala atanin li khamra. Saya pun keluar bersama sekumpulan wanita tadi sambil menaiki seekor himar, seekor keledai betina yang memiliki warna belang-belang putih, ya. Ma'ana syarifun lana, sambil saya juga membawa seekor onta yang siap untuk diperah susunya. Akan tapi wallahi ma tabiddu biqatrah. Onta betina kami sama sekali tidak mengeluarkan air susunya sama sekali. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan musim kemarau, musim kering. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyyina alladhi ma'ana min buka'ihi min al-ju'. Malam itu kata Halimah, kami sama sekali tidak bisa tidur. Kenapa? Karena putra kami ini menangis terus semalam suntuk karena lapar, ya. Sementara Halimah, ya, kata dia, di payudara saya tidak ada air susu. Saya tidak bisa menyusui anak saya karena tidak punya air susu. Karena dia juga dalam keadaan lapar. Demikian juga ontanya tidak juga mengeluarkan air susu.
Malam itu mereka tidak bisa tidur sama sekali. Walakinna kunna narjul ghaitha wal faraj. Namun kami tetap berharap adalah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun keluar bersama wanita-wanita untuk mencari anak-anak yang hendak disusu di kota Mekah. Jadi Halimah ini naik unta betina yang lemah. Apa kata Halimah? Falaqad adamtu birrabbi hatta syaqqa dzalika alaihim. Saya naik unta yang sangat lemah sampai akhirnya saya sering ditunggu oleh teman-teman saya. Ya, teman-temannya bawa naik unta tapi nanti unta yang kuat atau naik kuda yang kuat. Sementara jalan mereka cepat. Halimah ini jalannya terlambat terus. Kenapa? Karena untanya lemah, karena himar betinanya, keledai betinanya lemah sehingga dia senantiasa ditunggu. Dan ini menyusahkan teman-temannya. Dalam riwayat yang lain, falaqad adamtu. Artinya apa? Teman-temanku selalu mencaci saya. Kenapa? Karena saya selalu terlambat. Karena keterlambatan saya membuat mereka juga terlambat. Sampai akhirnya mereka pun masuk ke kota Mekah dan mereka mencari anak-anak yang hendak disusui. Kata Halimah, "Fama minna imra'atun illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fata'bahu idz qila laha innahu yatim." Setiap teman-teman saya ditawarkan Nabi Muhammad, ini silakan nyusui Muhammad. Tidak ada yang terima, tidak ada yang nolak. Kenapa? Karena mereka mencari upah dari susuan tersebut. Sementara kalau anak ini anak yatim, tidak punya bapak, apa yang bisa diharapkan? Kita mau harap apa dari kakeknya, dari ibunya? Kita harapkan kebaikan dari ayahnya. Sementara ayahnya sudah meninggal dunia. Sehingga tidak seorang wanita pun yang menerima Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Halimah. Halimah juga tidak diterima. Ditawarkan Nabi Muhammad, dia tidak mau terima. Kenapa? Dia cari upah. Akhirnya setiap teman-temannya yang datang dari Bani Sa'ad, semua mendapati anak. Dan mereka membawa anak tersebut pulang ke kampung Bani Sa'ad untuk mereka susui selama 2 tahun. Sementara Halimah tidak mendapatkan seorang anak pun yang harus dia susui. Sementara dia butuh upah. Tatkala mereka semua sepakat untuk kembali pulang ke Bani Sa'ad, ke kampungnya, kampung mereka. Sementara Halimah tidak mendapatkan seorang anak pun, dia berkata kepada suaminya, "Wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radhi'an. Wallahi la adhabanna ila dhalikal yatim, fala akhudhannahu." Kata dia kepada suaminya, "Demi Allah, saya benci. Saya tidak suka kalau teman-teman saya semua dapat anak sementara saya tidak dapat anak sama sekali. Demi Allah, saya akan kembali kepada anak bayi yatim tadi, yaitu Muhammad. Dan saya akan mengambilnya dan saya akan bawa pulang ke kampung saya." Apa kata suaminya? "Asallahu ayyaj'ala lana fihi barakah." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah lewat anak yatim tadi. Akhirnya Halimah Sa'diyah ini pun pergi ke ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena tidak ada lagi anak yang bisa disusui, semuanya sudah diambil sama teman-temannya. Tinggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia pun membawa Nabi Muhammad, kemudian diletakkan di atas pangkuannya, kemudian naik di atas ontanya. Kemudian tatkala diletakkan di atas pangkuannya, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera menyusui dari Halimah As-Sa'diyah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusui dari Halimah As-Sa'diyah, maka keluarlah air susu yang sangat deras dari payudara Halimah Sa'diyah. Ya, maka Nabi Muhammad SAW pun minum susu sampai akhirnya kenyang. Disebut dalam riwayat oleh Ibnu Ishaq rahimahullah bahwasanya Halimah Sa'diyah menawarkan 2 payudaranya kepada Nabi SAW. Akan tapi Nabi tidak mau payudara yang satu, maunya cuma 1 saja. Dua payudara tidak mau Nabi. Nabi hanya melalui satu payudara dari Halimah Sa'diyah. Sementara satunya tidak mau. Ternyata satunya itu untuk anaknya Halimah Sa'diyah. Seakan-akan para ulama menyebutkan seakan-akan Nabi SAW sejak bayi pun sudah jubillah alal adil. Nabi SAW sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bersikap adil. Sampai-sampai tatkala mau diberikan 2 payudara tidak mau, dia mau satunya saja. Karena dia tahu satunya untuk putra dari Halimah Sa'diyah. Akhirnya Nabi SAW minum susu sampai akhirnya kenyang. Demikian juga saudara sepersusuannya itu putra dari Halimah Sa'diyah pun minum air susu sampai kenyang dan keduanya pun tertidur. Ya. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik. Kata Halimah Sa'diyah, kami sebelumnya tidak pernah tidur, ya. Kenapa? Karena putranya demikian selalu menangis karena kelaparan. Namun alhamdulillah setelah minum susu kenyang, kami pun bisa tertidur.
Kemudian suamiku pun pergi ke onta kami yang tadi tidak punya air susu sama sekali, tidak bisa diperah susunya sama sekali. Ternyata didapati ontanya tadi penuh air susunya, sehingga mudah untuk diperah. Kemudian diperahlah susu dari onta tersebut, kemudian diminum, suaminya pun minum air susu tersebut. Akhirnya mereka pun berjalan pulang bersama rombongannya menuju kampung Bani Sa'ad. Tatkala mereka berjalan, ya, dan Halimah tetap naik himar betinanya yang lemah tadi. Ternyata himar betinanya tadi jadi semangat berjalan dengan cepat. Sehingga berjalan cepat mendahului kumpulan sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai sahabat-sahabat wanitanya tadi mengatakan, "Ya binta Abi Dhu'aib, waihak, irba'i alaina. Alaysat hadhihi atanuka allati kunti kharajti 'alaiha?" Kata mereka, "Wahai Halimah binta Abi Dhu'aib, pelan-pelan, jangan buru-buru, tunggu kami." Ya. Bukankah ini himar keledai yang tadi kau telah naiki tatkala kita pergi dari kampung kita? Maka aku berkata pada mereka, "Bala, innaha lahiya. Ini himar saya yang dulu itu tidak berubah, ini dia." Mereka kaget, tadinya himar tadi terlambat terus, sekarang bisa jalan dengan lebih cepat. Kata mereka, "Wallahi innalaha la sya'nan." Himar ini tentunya ada sesuatu, ya. Himar ini aneh, kata mereka. Akhirnya mereka pun pulang sampai kampung mereka di Bilad Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad. Ya. Kemudian ternyata Halimah mendapati kambing-kambing yang dia tinggalkan ternyata pun penuh dengan air susu siap untuk diperah. Dan tatkala Halimah As-Sa'diyah melepaskan kambing-kambingnya untuk dilepaskan di tanah lapang untuk mencari makan, setiap kambingnya pulang maka dia dapati kambing-kambingnya air susunya penuh, siap untuk diperah. Berbeda dengan kambing-kambing teman-temannya. Kalau pulang dalam keadaan lapar. Sehingga teman-temannya mengatakan, "Wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib." Kata mereka, bawa kambing-kambing kalian, digembalakan bersama dengan gembalaan kambingnya Halimah, ya. Karena kambingnya Halimah ini kalau pulang dari gembalaan mesti sudah banyak air susunya. Sehingga teman-temannya mengatakan, kalau kalian mau gembalakan kambing-kambing, gembalakan di mana tempat kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah. Akhirnya mereka pun bawa kambing-kambing mereka digembalakan bersama kambingnya Halimah Sa'diyah. Setelah pulang, ternyata tidak berubah. Sama saja kambingnya Halimah Sa'diyah penuh susunya, adapun kambing-kambing mereka tetap saja dalam keadaan lapar dan tidak kenyang. Itu semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak faedah yang kita bisa ambil dari kisah ini. Bahwasanya terkadang kita membenci sesuatu, namun di balik kebencian kita tersebut ada hikmah yang sangat luar biasa. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Lihatlah Halimah Sa'diyah tatkala ditawarkan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau karena dia cari upah. Apa yang diharapkan dari seorang bayi yang yatim yang tidak memiliki ayah? Upah apa yang bisa dia dapatkan? Dan dia tatkala mengambil Muhammad dalam keadaan benci, terpaksa karena dia malu teman-temannya seluruhnya pulang bawa anak, sementara dia tidak bawa anak sama sekali. Ya, tidak bawa anak sama sekali. Dia mengambil Nabi Muhammad dalam keadaan malu. Namun subhanallah, meskipun dia benci akan hal itu, namun Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada Halimah As-Sa'diyah. Oleh karenanya bisa jadi kita benci terhadap sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, memberikan kebaikan yang banyak di balik kebencian kita tersebut. Kemudian para ulama menyebutkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelihara selama 2 tahun di kampung Bani Sa'ad, ya. Disebutkan bahwasanya demikianlah kebiasaan orang Arab, ya. Tatkala anak-anak mereka masih kecil, mereka bawa ke kampung-kampung. Kenapa? Karena terutama di Mekah atau di kota-kota. Mekah adalah tempat di mana banyak datang para pedagang dari Syam, dari luar Mekah. Mereka datang ke kota untuk berdagang. Dan sehingga terkadang sering timbul penyakit, amrad, banyak wabah, ya, banyak penyakit di kota Mekah. Sehingga mereka pun membawa anak-anak mereka untuk dirawat di tempat yang masih kampung, yang di situ masih udara segar, belum ada penyakit sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW dirawat di kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun.
Selain untuk menjaga kesehatannya, kemudian juga untuk memperbaiki kekuatan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang kampung bahasanya masih fasih, masih lebih tinggi daripada bahasanya orang-orang kota ya. Karena mereka masih menjaga, karena belum bercampur dengan orang-orang luar. Berbeda dengan orang di kota bercampur dengan orang-orang luar, bercampur dengan orang-orang Ajam yang bukan orang Arab, sehingga terkadang bahasa mereka berubah. Berbeda dengan orang-orang yang dirawat di kampung, di badui, di pedesaan, bahasa mereka masih terjaga. Inilah di antara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Ternyata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat di sana, banyak barokah yang mereka dapatkan, ya. Didapatkan oleh Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya. Keluarga mereka penuh dengan barokah, tidak pernah mereka kelaparan ya. Kambing mereka senantiasa penuh dengan susu, unta mereka penuh dengan susu, siap untuk diperah. Sehingga tatkala sampai sudah 2 tahun, waktunya Halimah As-Sa'diyah untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah pun bawa Nabi Muhammad yang berumur 2 tahun menuju ibunya Aminah binti Wahab. Sampai di sana Halimah Sa'diyah berusaha untuk mengambil lagi Nabi Muhammad karena dia tahu bahwasanya betapa banyak berkah yang dia dapatkan dengan merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengatakan kepada ibu Nabi Muhammad, Aminah, biarkanlah putramu bersama kami. Saya khawatir putramu ini Muhammad akan terkena penyakit-penyakit yang ada di kota Mekah, akan terkena penyakit atau wabak yang ada di kota Mekah. Akhirnya dia pun merayu ibunya Nabi Muhammad. Akhirnya Aminah pun merelakan putranya dibawa kembali oleh Halimah As-Sa'diyah untuk dibina atau dirawat di kampung Bani Sa'ad. Kembalilah Nabi Muhammad SAW dirawat oleh Halimah Sa'diyah, ya. Sampai akhirnya tatkala Nabi SAW mencapai usia 4 tahun, maka terjadilah kejadian yang dikenal dengan kejadian Syaqqus Sadr, yaitu Nabi SAW dibelah dadanya oleh 2 malaikat. Tatkala umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 4 tahun. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu kejadiannya tatkala Nabi bersama Halimah Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Kata Anas bin Malik, "Anna Rasulullah sallallahu atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al gilman." Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril tatkala itu di kampung Bani Sa'ad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main bersama anak-anak tatkala itu. Maka datanglah Jibril, fa akhadahu fa sara'ahu fa syaqqa an qalbihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Nabi Muhammad, kemudian ditidurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibelahlah dadanya. Fastakhrajal qalb. Kemudian jantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil oleh malaikat Jibril. Fastakhraja minhu 'alaqah. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam segumpal darah. Faqala hadza syaitani minka. Kata Jibril, inilah bagian dari syaitan. Ini bagian kotor yang dikuasai oleh syaitan. Kita keluarkan dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i Zamzam. Kemudian malaikat Jibril pun mencuci jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempayan yang terbuat dari emas yang berisi dengan air Zamzam, dicuci oleh dengan air Zamzam. Tsumma la'amahu, tsumma a'adahu ila makanihi. Kemudian setelah dicuci, dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi jantung Nabi ke dalam badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijahit oleh malaikat Jibril. Wa ja'al gilman yas'auna ila ummihi, yakni dhi'rahu, ya. Maka anak-anak yang tadi melihat kejadian tadi pun lari, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh seorang, ya. Mereka pun lari menuju Halimah Sa'diyah. Mereka mengatakan, "Inna Muhammadan qad qutil." Si Muhammad telah dibunuh. Kenapa ada orang yang mengambil dengan paksa kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibelah? Mereka mengatakan si Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Maka mereka pun mendatangi Nabi, mereka dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berubah warnanya, sudah dalam keadaan pucat. Itulah kejadian Syaqqus Sadr, di mana dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibelah untuk diambil jantungnya untuk dibersihkan dari bagiannya syaitan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Wa qad kuntu ara athar al-mikhyat fi sadrihi. Saya masih melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain, ya, dari ada lebih perincian lagi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Nuaim dari Ibnu Katsir, ada tambahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kanat hadinati min Bani Sa'ad bin Bakrah, fantalaqtu ana wa ibnun laha fi buhmin lana. Suatu saat saya sedang dirawat oleh Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad. Saya bermain bersama putra Halimah, yaitu untuk mengembalakan hewan-hewan, kambing atau onta. Walam na'khudh ma'ana zadan. Tatkala kami mengembalakan onta-onta atau kambing-kambing kami tidak bawa bekal sama sekali. Maka aku katakan kepada saudaraku, yaitu saudara sepersusuan, yaitu putra dari Halimah, wahai akhi, idhab fa'tina bizadin min indi ummina. Kata Nabi, wahai saudaraku, pergilah ke rumah ibu, ambil makanan buat kita, ambil bekal. Fantalaqa akhi famakastu indal buhum. Maka saudaraku pun pergi mengambil makanan, sementara aku tetap mengembalakan kambing. Tiba-tiba fa'aqbala ta'irani abyadhani ka'annahuma nasran. Tiba-tiba datang dua burung, ya, dalam warna putih, seakan-akan dua burung nasar, ya. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Maka salah satu dua malaikat tentunya yang datang dalam keadaan seperti bentuk burung. Salah satu malaikat berkata kepada malaikat yang lain, huwa, apakah itu orangnya? Faqala na'am, itulah orang yang kita cari, itu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berdua mengambilku, ya. Kemudian menggeletakkan aku, kemudian mereka mengeluarkan jantungku, ya, kemudian mengeluarkan bagian hitam dari jantungku. Kemudian itulah kisahnya, akhirnya pun dicucilah jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijahit kembali. Fakhatahu wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dijahit kembali dadanya, bahkan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam dicap dengan cap kenabian, ya. Inilah yang akhirnya menyebabkan Halimah Sa'diyah membawa kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah ibunya. Tadinya Halimah Sa'diyah ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersama dia, dirawat di kampung Bani Sa'ad. Akan tapi tatkala setelah kejadian ini dia khawatir sesuatu menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pun dia bersegera membawa Nabi Muhammad untuk dikembalikan kepada ibunya. Dan dia ceritakan tentang kejadian apa yang telah terjadi. Dan tatkala itu Nabi Muhammad berumur 4 tahun. Dia khawatir sesuatu menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menenangkan hati Halimah dengan menjelaskan bahwasanya itu kejadian, dia pun pernah mengalami kejadian aneh. Tatkala melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lihat cahaya yang menerangi negeri Syam, ya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang anak yang akan menjadi seorang yang agung, ya. Namun demikian Halimah Sa'diyah tetap khawatir, akhirnya mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali hidup bersama ibunya, dirawat oleh ibunya, ya. Kita mengambil faedah dari kejadian pembelahan jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita harus beriman dengan hadis yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Demikian juga oleh Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dengan dalam nuniyahnya bahwasanya kita harus beriman kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hadis-hadis tersebut sahih. Jangan sampai kita menolak kejadian ini. Kita mengatakan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah, kemudian jantungnya dibelah, kemudian dicuci. Kita mengatakan, kenapa tidak mungkin? Sesuatu semuanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mungkin, ya? Selama hadis itu sahih maka kita terima, ya. Apa hikmahnya kalau kita tidak tahu hikmahnya tetap kita terima. Namun meskipun sebagian ulama berusaha menyebutkan hikmahnya, kejadian tersebut dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bahwasanya engkau akan menjadi seorang yang besar, menjadi seorang yang akan diagungkan. Maka dengan dicuci dadanya. Kemudian ini juga di antara hikmah pencucian dada jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karenanya bagian setan dicabut dari Allah Subhanahu wa taala dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beriman dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis-hadis yang sahih. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dirawat oleh ibunya Aminah binti Wahb sampai akhirnya umur beliau berumur 6 tahun. Tatkala berumur 6 tahun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh ibunya untuk menziarahi kuburan ayahnya di Madinah, ya. Kuburan ayahnya di Madinah. Tatkala setelah menziarahi kuburan ayahnya, tatkala hendak pulang menuju Mekah, ibunya sakit parah di sebuah tempat yang namanya Al-Abwa, ya. Di tempat yang namanya Al-Abwa. Di sanalah
ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan ini semua disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berumur 6 tahun, masih kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana ibunya sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana ibunya meninggal dunia. Baru 2 tahun dia merasakan kasih sayang ibunya, ya. Bagaimana rahmat ibunya. Sebelumnya dia bersama Halimah Sa'diyah. Baru 2 tahun dia merasakan kasih sayang ibunya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sendiri bagaimana meninggalnya ibunya. Tentunya ini merupakan hal yang berat bagi seorang anak kecil seumuran 6 tahun seperti Nabi Muhammad SAW tatkala itu. Jadilah Nabi SAW anak yatim sempurna. Ya, berbeda dengan seorang anak yang keluar, dilahirkan, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Ini masih lebih ringan, belum merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Namun Nabi SAW di berat yang dia hadapi. Tatkala ibunya, dia sudah merasakan kasih sayang ibunya selama 2 tahun, kemudian ibunya meninggal dunia. Ini lebih berat lagi. Karena sudah merasakan kenikmatan. Seorang yang sejak kecil lahir dalam keadaan buta, itu masih lebih ringan daripada orang yang sudah lahir kemudian sudah melihat dunia, sudah melihat indahnya dunia, tiba-tiba diambil matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat. Seorang yang kelahiran anaknya langsung meninggal dunia tatkala lahir, lebih ringan bagi dia daripada jika kemudian anaknya sudah lahir kemudian sudah berumur 3 tahun kemudian meninggal dunia. Ini lebih berat karena dia sudah merasakan bagaimana lucunya anaknya, bagaimana sayang dia terhadap anaknya, tiba-tiba Allah ambil. Demikian yang dirasakan oleh Nabi SAW, mendapatkan keyatiman yang luar biasa. Setelah merasakan kasih sayang ibunya selama 2 tahun, kemudian ibunya meninggal dunia dan dia melihat hal itu semua. Oleh karenanya, wajar Nabi SAW kemudian berkata dalam hadis yang sahih, "Ana wa kafilul yatim fil jannah, hakadha." Wa qala bi usbu'aihi sababah wal wusta. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, saya dan pengurus anak yatim sama-sama di surga, kata Nabi SAW. Demikian dekatnya. Kemudian Nabi SAW memberi isyarat antara jari tengahnya dan jari telunjuk. Dekatnya seperti itu. Ya. Nabi SAW mengatakan hadis ini bukan sekedar wahyu saja dari Allah. Tapi dia sendiri merasakan bagaimana beratnya seorang menjadi anak yatim. Dia pernah menjadi anak yatim. Ya. Pernah ditinggalkan ibunya tatkala berumur 6 tahun. Sehingga Nabi mengatakan, saya bersama pengurus anak yatim kedudukannya seperti ini, dekat di surga. Oleh karenanya Nabi SAW pernah berkata tatkala ada seorang laki-laki menemui Nabi SAW berkata, saya mengeluhkan tentang kerasnya hatiku. Orang itu mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Apa kata Nabi SAW? Imsah ra'sal yatim. Hendaknya engkau mengusap kepala seorang anak yatim. Ternyata mengusap kepala seorang anak yatim bisa menghilangkan kerasnya hati. Kenapa? Karena kalau kita mengusap kepala seorang anak yatim, banyak faedah yang kita dapatkan. Di antaranya, kita tahu, kita merenungkan bagaimana nasib anak yatim ini. Bagaimana susah hidupnya. Bagaimana sedihnya kehidupannya. Sehingga hati kita yang keras tadi bisa menjadi lembut, menjadi lemah. Lihatlah bagaimana sedihnya anak ini. Kemudian usapan tangan kita kepada kepala anak yatim tentunya sangat menggembirakan hati anak yatim ini. Bagaimana tidak bergembira dia melihat teman-teman yang seumuran dengan dia, semuanya dirawat oleh ayahnya, semua dirawat oleh ibunya. Apa yang mereka kehendaki dari kedua orang tuanya diberikan oleh ayahnya, diberikan oleh ibunya. Sementara dia sendiri tidak ada yang memperhatikan dia. Ibunya tidak ada, ayahnya tidak ada. Tatkala ada seorang yang mengusap kepalanya, maka dia sangat bergembira seakan-akan ada yang perhatikan dirinya. Oleh karenanya, ikhwani fillah azanillahu iyyakum, apa yang dialami Nabi SAW menjadi anak yatim tatkala yatim piatu tatkala masih berumur 6 tahun, tentunya semuanya ada hikmah di balik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yatim piatu, dia bisa menjadi orang yang berhasil, bisa menjadi orang besar, bisa jadi qudwah, teladan bagi kaum muslimin seluruhnya di alam semesta ini. Ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang ternyata dihadapkan dengan musibah, ya. Maka jangan berputus asa, terus tegar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan yatim piatu namun tegar menghadapi ujian Allah sehingga akhirnya menjadi orang yang paling dijadikan qudwah, dijadikan suri teladan di alam semesta ini. Demikian saja ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada Sabtu depan, melanjutkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, orang yang paling kita cintai lebih dari kecintaan kita terhadap ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita. Demikian saja. Selanjutnya kalau ada yang ingin istifsar yang kurang jelas bisa ditanyakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikianlah ikhwatul Islam wa'azanillah wa iyyakum, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirza hafizahullah taala mengenai sirah nabawiyah
Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz perihal pembahasan kita pada siang kali ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau bisa melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 0819896543 dan kita angkat penelpon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Setiawan di Cikarang. Ya, silakan Pak Setiawan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya. Tadi dijelaskan kan bahwasanya Nabi SAW kan beliau dibedah dan dibersihkan dari jantungnya itu dikeluarkan sesuatu yang hitam. Yang anak tanyakan, bagaimana kalau misalnya kita punya anak sejak kecil tuh mungkin dioperasi ya, dengan segala sarana yang canggih sehingga bisa membedah jantungnya lalu mengambil sesuatu yang hitam, itu gimana? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Abdul Basit, coba diulangi pertanyaannya, kurang jelas ya. Ya Ustaz, tadi Bapak Setiawan bertanya yang berada di Cikarang itu melihat dari sejarah Rasulullah SAW ketika waktu kecil di bedah dadanya sebanyak 2 kali, beliau mengkiaskan apakah boleh dengan anak-anak kita yang sekarang itu dengan mengoperasi jantungnya kemudian katanya dibersihkan dari sesuatu yang kotor dari jantungnya tersebut atau dari hatinya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk mencuci bagian kotor dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bagian yang kotor tersebut, siapa yang bisa menentukan? Inilah kotoran yang bagian dari setan. Tentunya yang tahu adalah malaikat atas pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap ada yang kotor yang ada di jantung kita kemudian itu bagian dari setan, ya. Jadi kita tidak tahu mana kotoran yang dari setan, mana kotoran yang ternyata hanya kotoran istilahnya penyakit dalam jantung kita, bukan yang dari setan. Yang kedua, yang melakukannya adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita melakukan hal ini di zaman sekarang ini. Pertama, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang melakukannya bukanlah malaikat, ya. Kalau anak tersebut meninggal dunia, makanya tentunya itu merupakan kesalahan. Jadi hal ini tidak bisa dicontohi, ya, karena ini merupakan khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah menyuruh untuk mengecap kenabian di jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada hikmah di balik itu dan tidak bisa kita contohi. Ya, dan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak yang masuk melalui pesan singkat ini, Ustaz. Yang pertama dari Ibu Nani yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dibenarkan kita berpuasa pada hari kita dilahirkan sebagaimana Rasulullah SAW berpuasa pada hari lahirnya? Syukran. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Masalah hari kelahiran tentunya itu adalah suatu yang harus tauqifi. Nabi SAW berpuasa pada hari Senin, ya. Di antaranya seperti saya katakan tadi, bukan sekedar hanya karena hari kelahiran Nabi. Nabi menjelaskan karena hari itu aku dilahirkan, karena hari itu aku diutus sebagai Nabi. Kemudian pada hari Senin juga amalan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur kepada Allah dengan berpuasa pada hari itu. Dan itu tidak bisa dikiaskan kepada hari-hari yang orang-orang yang lain. Itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bisa dikiaskan dengan orang yang lain. Oleh karenanya para sahabat tidak ada yang merayakan tidak ada yang bersyukur dengan kelahiran mereka dengan mengadakan puasa, ya. Kalau memang berpuasa akan kelahiran kita itu disunahkan, maka tentunya para sahabat akan melakukannya. Kemudian tidak bisa dikiaskan antara kelahiran kita dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita ini siapa? Ya. Nabi SAW kelahirannya merupakan rahmat bagi alam seluruhnya. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi al-alamin, alam semesta. Kelahiran Nabi tidak bisa dikiaskan dengan kita. Kita ini siapa kalau mesti harus puasa pada hari Senin. Lihatlah bagaimana kelahiran Nabi. Didahului dengan kejadian yang sangat luar biasa tentang penyerangan tentara bergajah kepada Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghancurkan mereka
Itu terjadi apa? Sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebut oleh para ulama dalam buku-buku sejarah adalah irhasat qabla nubuwwati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadian-kejadian yang luar biasa, tanda-tanda kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran yang penuh rahmat, yang luar biasa, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikiaskan dengan kelahiran manusia yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadah apapun, puasa, salat dan yang lainnya adalah tauqifi, butuh dengan dalil ya. Butuh dengan dalil, dan sebagaimana perkataan ulama bahwasanya tidak ada kias dalam ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, selanjutnya masih di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca sebuah buku yang membolehkan Maulid Nabi. Di sana ada keterangan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menganjurkan adanya Maulid. Apakah itu benar? Allah Ta'ala alam bisawab. Karena yang benar, artinya sebagian ulama seperti Suyuti dan yang lainnya membolehkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bahwasanya sebagian ulama membolehkan Maulid Nabi. Akan tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sana masih ada ulama yang lebih besar, para sahabat dan yang lainnya. Seperti saya katakan tadi, para sahabat, para a'immah arba'ah, tabi'un dan tabi'in, seluruhnya tidak melaksanakan acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kalau kita melihat pada perkataan Ibnu Hajar, kalau benar dia mengatakan demikian, maka yang menjadi patokan adalah dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita dapati orang-orang yang jauh lebih mulia daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Imam Suyuti rahimahumullah, seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan kemudian para tabi'in, kemudian al-Immah arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, tidak ada di antara mereka yang melaksanakan acara Maulid Nabi. Oleh karenanya menjadikan patokan adalah dalil, dan kita mengikuti para salafus saleh. Allah taala alam bisawab. Ya, tapi kita dalam hal ini tidak menjadikan ulama tersebut dikeluarkan dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah, Ustaz. Ya, halo Ustaz. Halo, gimana? Iya, diulang. Ustaz, dalam hal ini apakah ulama tersebut ulama tersebut kita masih dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah? Iya, jelas bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tentunya tidak semua orang maksum. Tidak semua orang maksum, meskipun mereka ulama besar seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi. Namun mereka punya kesalahan ya. Mereka dalam hal ini mereka salah karena menyelisih apa yang dijelaskan apa yang dilakukan oleh salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para a'immah arba'ah yang mereka tidak melaksanakan Maulid Nabi. Kan tapi mereka tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, selanjutnya masih di pesan singkat satu lagi dari Abu Ra'ah Abdurrahim yang berada di Bantar Gebang, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah wanita yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah Islam selama hidupnya, terutama yaitu Halimah Sa'diyah yang dikenal dengan namanya? Allah Ta'ala alam bisawab ya. Apakah ada hadis yang tegas tentang hal ini? Nanti saya cek lagi, saya belum baca lagi ya. Insya Allah nanti saya lihat lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, tapi selanjutnya kita beralih kembali di lain pesan singkat di 0218236543. Ya, terputus. Kayak kami beri kesempatan kepada para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz melalui line telepon di 0218236543 untuk bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini, yaitu Sirah Nabawiyah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Zenan. Afwan, dengan siapa? Zenan. Zenan di mana? Di Bogor. Di Bogor. Mohon radio monitornya dikecilkan. Silahkan, Zenan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz, anak ingin bertanya soal tadi menyusui anak susu ya. Yang anak ingin tanyakan, harus berapa kali kita menyusui anak itu sehingga anak itu tidak boleh menikah dengan anak kita?
Itu aja Ibu. Ya. Iya, karena Anda pernah dengar katanya kalau anak yang kita susui baru 2 kali itu halal menikah dengan anak kita, tapi kalau 5 kali maka tidak halal. Itu saja Ustaz. Syukron. Afwan. Ya, jadi 5 kali susuan, jadi innamar radha'a minal maja'ah ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini, akan tapi yang benar bahwasanya 5 kali susuan karena laparnya sang anak tadi. Oleh karenanya anak susuan yang disusui tentunya dalam keadaan lapar kita susui sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali kita kasih tetek sampai dia lepaskan. Ini 1 kali. Kemudian dia netek lagi 1 saat sampai dia kenyang, dia lepaskan sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali maka dia sudah diharamkan untuk menikah dengan anak-anak kita. Baik, demikian untuk Ibu Zenan yang berada di Bogor, dan selanjutnya masih kami terima untuk pertanyaan di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ihsan di Keranggan. Ihsan di Keranggan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau nanya. Itu kalau misalnya kan Nabi kan tadi dibelah jantung, dibedahkan. Nah, diambil kotorannya. Nah, kotorannya dibuang kemana? Apa dibawa sama malaikat? Itu aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Mengenai kotorannya dibuang kemana, tentunya tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Namun, kenapa tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang di mana dibuang kotorannya? Karena memang ada perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita ketahui, tidak ada faedahnya. Pertama, mungkin saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu di mana dibuang kotorannya. Mungkin saja Nabi tidak tahu karena dalam keadaan bingung tatkala itu dihadapkan dengan datangnya seorang malaikat kemudian membedah dadanya kemudian diambil kotorannya, sehingga mungkin tidak perhatikan di mana kotorannya dibuang. Bisa saja Nabi tidak tahu. Dan yang kedua, kalau Nabi pun tahu akan hal itu, tidak perlu Nabi kabarkan kepada umatnya karena tidak ada faedahnya. Mau dibuang dimanapun tidak ada faedahnya. Apa di bawah jembatan, apa di laut, apa di langit, apa dibuang di neraka, tidak ada faedah. Yang jelas kotorannya telah diambil dari jantung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana seperti pertanyaan yang disampaikan kepada disebutkan oleh sebagian ahli tafsir tatkala bercerita tentang Ashabul Kahfi. Kita tahu bahwasanya orang-orang Ashabul Kahfi yang masuk dalam goa tersebut bersama mereka seekor anjing. Akhirnya sebagian ulama khilaf, anjing itu warnanya apa? Ya. Anjing itu warnanya apa? Ini adalah khilaf yang tidak ada faedahnya. Mau anjingnya warna hitam, warna coklat, tidak ada faedahnya karena tidak ada hukum yang dibangun di atas itu. Tidak ada hikmah yang dibangun di atas apakah anjingnya hitam, merah, coklat, kuning. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan anjing tersebut berwarna apa. Tentunya anjing tersebut berwarna apakah putih, coklat dan lain-lain, namun tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena tidak ada faedah di balik itu, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dalam kisah ini di mana dibuang kotoran tersebut, dan kita tidak perlu cari tahu di mana kotoran tersebut dibuang karena tidak ada faedah di balik pengetahuan kita itu. Allah taala alam bisawab. Ya, demikian, dan kami himbau kepada para pendengar sekalian yang ingin bertanya, mohon untuk pertanyaan dilihat dari segi manfaat untuk diri sendiri dan untuk kaum muslimin secara umum. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, yaitu dari Khadijah di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saudara sepersusuan merupakan mahram. Jika ada ibu yang asinya berlebih kemudian memberikan kepada orang lain, bagaimana statusnya? Yaitu dengan cara dikeluarkan dulu air susunya, tidak langsung disusui melalui tetenya atau dikegelaskan, ditaruh di gelas kemudian diberikan kepada bayi yang lain. Apakah hal tersebut dapat disamakan? Allah Ta'ala bisawab, yang anda tahu sama hukumnya karena dia telah menyusui dari air susu wanita tersebut, apakah melalui gelas atau melalui dot atau langsung melalui puting dari ibu tersebut. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat persusuan orang besar pun, orang yang sudah dewasa pun bisa mengharamkan, ya, sebagaimana ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena pernah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang kemudian disusui oleh seorang wanita. Orang ini sudah besar, artinya apa? Air susunya dikeluarkan kemudian diminum oleh orang tersebut.
akhirnya diharamkan orang tersebut. Namun ini khilaf di antara para ulama dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya, tatkala menurut Aisyah orang yang sudah dewasa pun masih bisa dapat mahram secara nasab, secara persusuan dengan meminum air susu dari seorang wanita yang dikeluarkan di gelas atau yang lainnya. Demikian juga anak-anak ya. Anak-anak kalau dia minum meskipun tidak melalui puting ibunya secara langsung, namun dipindahkan melalui gelas, maka insya Allah sama hukumnya karena zat yang diminum sama saja. Yang penting mengenyangkan sang anak tersebut dan 5 kali. Allah taala alam bisawab. Baik, selanjutnya masih kami angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ummu Khairiyah, Ustaz di Hutan Kayu. Silakan Ummu Khairiyah. Ustaz, ketika Rasulullah belum diangkat sebagai nabi, itu agama apa yang dianut oleh Rasulullah, sedangkan di lingkungan keluarga sekitarnya itu masih terjadi kemusyrikan atau penyembahan berhala gitu, Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Halo. Pertanyaan tidak dengar tadi Ana. Dari Ummu Khairiyah yang berada di Rutan Kayu. Ya, apa agama Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya beliau untuk menyeru kepada Islam? Telah kita jelaskan dalam pertemuan dahulu tentang ahli fatrah bahwasanya di Jazirah Arab di Mekah ada beberapa orang yang mereka dikenal dengan Hanafiyah atau Ahnaf Hanifiyin. Itu orang-orang yang masih berada di atas agama Hanif, mereka tidak melakukan kesyirikan. Ya, apakah mereka di antaranya seperti ini, seperti Nabi Muhammad SAW. Dan di sana ada beberapa orang selain Nabi SAW yang juga mereka berada di atas agama Hanafiyah, yaitu tidak pernah berbuat kesyirikan meskipun mereka tidak melakukan syariat sebagaimana syariat Nabi Ismail secara total, karena syariat Nabi Ismail mulai hilang. Syariat Nabi Ismail hilang, yang tersisa adalah tauhid. Dan sebagian penduduk Mekah bertauhid, tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan agama khusus, tapi agama tauhid, tidak berbuat kesyirikan, dan bukan agama Nasrani dan bukan agama Yahudi, akan tapi sisa-sisa yang terdapat dari agama Nabi Ismail berupa tauhid yang masih murni, meskipun syariat secara hukum sudah ditinggalkan oleh Nabi karena syariat sudah mulai hilang dari Nabi Ismail alaihissalam, masih tersisa tauhid yang diikuti oleh Nabi SAW. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di pesan singkat dari Bapak Yono yang berada di Cimanggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada surat Maryam ayat yang ke-15 dan 33, apakah betul hal tersebut dapat dijadikan dasar sebagai perayaan Maulid? Dan di dalam kitab Fathul Bari juz 6 halaman 583, mohon dipertegas dari tafsir ayat tersebut yang sebenarnya itu seperti apa? Ayat 15 dan ayat berapa? Ayat 33, Ustaz. Saya tidak tahu posisi pendalilan dari kedua ayat ini ya. Adapun ayat yang ke-15, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yab'ats hayya, tentang Yahya, ya bahwasanya keselamatan baginya tatkala dia dilahirkan dan tatkala dia mati dan tatkala dia dibangkitkan. Ya. Dalam demikian juga tentang Nabi Isa alaihi salam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ya tatkala aku dilahirkan dan tatkala aku meninggal dan tatkala aku dibangkitkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tentunya tidak ada hubungannya dengan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya menjelaskan bahwasanya Nabi Isa berkata, keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan. Dan juga tatkala aku meninggal dunia dalam keadaan selamat, dan tatkala aku dibangkitkan oleh Allah juga dalam keadaan hidup pun keselamatan bagiku. Kalau kita mau berdalil tentang ayat ini tentang acara Maulid Nabi, maka tentunya ayat ini jelas akan acara Maulid Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita berpemahaman bahwasanya ayat ini bisa dijadikan dalil sebagai dalil tentang Maulid Nabi SAW, maka kita katakan ayat ini merupakan nas tentang bolehnya mengadakan hari Natalan. Karena berkaitan ayat ini tentang Nabi Isa alaihissalam.
Ya, pertama ini. Jadi kalau kita boleh mengatakan Maulid Nabi, maka jelas lebih boleh lagi acara kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu hari Natal. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian dari kaum muslimin. Dan yang kedua, ayat ini juga digandingkan kata Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dihikayatkan oleh Allah, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, dan keselamatan bagi tatkala aku mati. Ya, menunjukkan berarti merayakan juga hari kematian kalau perkaranya demikian. Karena keselamatan berkaitan bukan cuma hari kelahiran, tapi hari kelahiran, hari kematian, dan hari kebangkitan. Oleh karenanya tiga-tiganya harus dirayakan, baik hari kelahiran maupun hari kematian. Dan tidak ada seorang pun mengatakan kita merayakan hari kematian Nabi Isa atau kita merayakan hari kematian Nabi Muhammad SAW. Oleh karena saya katakan ayat ini tidak sama sekali tidak menunjukkan akan dalil akan bolehnya diadakan acara Maulid Nabi, justru bantahan terhadap orang-orang yang merayakan acara Maulid Nabi. Karena ayat ini tegas tentang hari kelahiran Nabi Isa. Kemudian juga digandingkan dengan kematian. Allah Ta'ala alam bisawab. Waktunya sudah habis. Silahkan satu kesimpulan akhir untuk menutup pertemuan kita pada siang kali ini. Intinya ikhwani fillah, akhwati fiddin, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan, Allah hadiahkan kepada kaum muslimin, bahkan bukan kaum muslimin, kepada umat seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira," bahwasanya tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi al-alamin, ya. Merupakan hari yang sangat luar biasa di mana keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini yang nantinya akan menjadi seorang rasul, ya, yang harus kita cintai lebih dari segala sesuatu, lebih daripada ayah kita, lebih dari ibu kita, lebih dari anak-anak kita, ya, lebih dari seluruh umat manusia. Oleh karenanya rahmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya, tentang adanya Rasulullah SAW, maka kita harus ambil rahmat tersebut, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima rahmat tersebut dan kita wujudkan dalam amalan kita sehari-hari. Tunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan bahwasanya kita cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada artinya kalau hanya cuma dirayakan. Ya. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya konsekuensi. Konsekuensinya dia akan menjadi seorang Rasul dan Rasul tersebut akan mengajarkan sunnah-sunnahnya. Kita sebagai umatnya yang ngaku cinta kepada Nabi, maka kita harus melaksanakan konsekuensi tadi. Ya, bahwasanya rahmat yang Allah berikan kepada ini harus kita terima dan harus kita jalankan. Untuk bisa mendapatkan rahmat Nabi, maka kita harus menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menunjukkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita berharap akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus, ya, karena kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja ikhwani fillah akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.